Sinar matahari sangat sempurna di luar pertapaan, memancarkan bayangan yang bertebaran di antara bambu, tetapi sosok Chen Ping dan Ming Li tampak menyatu dengan celah-celah cahaya dan bayangan, menghilang dalam sekejap. Lian Xing menatap ke arah mereka menghilang, berdoa dalam hati. Lalu dia berbalik dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Leopard dan Monkey, segera kemasi barang-barang kalian dan pindah ke rumah aman nomor 2 seperti yang diperintahkan oleh senior. Cepatlah dan jangan tinggalkan jejak. Chen Ping dan Ming Li bergerak dengan kecepatan tinggi melewati jalan-jalan dan atap-atap kompleks kota abadi Giok, seperti dua bayangan tak terlihat. Mereka menghindari semua jalan utama dan area yang dijaga ketat, dan lebih memilih gang-gang sepi, halaman-halaman terbengkalai, bahkan saluran drainase bawah tanah. Pergerakan mereka tidak dapat diprediksi, dan aura mereka sangat tersembunyi. Sebagai anggota ras hantu, Ming Li secara alami terampil dalam menyembunyikan diri. Pada saat ini, dia mengubah energi hantunya menjadi ketiadaan dan mengikuti Chen Ping dari dekat. Dia sekali lagi takjub dengan kemampuan menyelinap Chen Ping yang tak terduga. Setelah menghabiskan sebatang dupa, keduanya diam-diam mendekati tembok tinggi di sisi barat rumah abadi Giok. Ini bukan pintu masuk utama, jadi pertahanannya relatif lemah, tetapi rune pertahanan samar masih terbentang di sepanjang dinding blok yang tinggi, dan ada penjaga tersembunyi di beberapa titik. Chen Ping tidak memilih untuk memanjat tembok. Dia membawa Ming Li ke dasar tembok, tempat terdapat beberapa tanaman merambat kuno yang telah tumbuh entah selama berapa tahun, sulur-sulurnya saling berjalin dan menutupi hampir setengah dari tembok. Yang lebih penting lagi, indera ilahi Chen Ping mendeteksi sebuah pipa sempit yang telah lama ditinggalkan di dalam dinding, yang digunakan untuk mengalirkan sisa air mata air spiritual. Akibat bertahun-tahun diabaikan, sebagian besar sistem perlindungan internalnya menjadi tidak efektif, dan karena terlalu halus dan tersembunyi, sistem tersebut tidak tercakup oleh perawatan rutin. Masuklah dari sini. Chen Ping mengirimkan suaranya, dan kilatan cahaya abu-abu yang kacau muncul di ujung jarinya saat dia dengan lembut menyentuh batu bata dinding yang tersembunyi di bawah tanaman rambat tua. Cahaya abu-abu merembes masuk, dan beberapa suara, klik yang sangat samar terdengar dari dalam dinding bata, seolah-olah mekanisme internalnya telah dibuka secara diam-diam. Segera setelah itu, sebagian dinding seluas sekitar 1 kaki persegi ambruk tanpa suara, memperlihatkan sebuah lubang gelap yang hanya cukup lebar untuk dilewati satu orang secara menyamping, dan bau apak dan lembab tercium keluar. Tanpa ragu-ragu, Chen Ping menyelinap masuk lebih dulu, diikuti closely oleh Ming Li. Setelah masuk ke dalam, Chen Ping menyentuh sebuah titik di bagian dalam dinding bata yang dapat digerakkan dengan punggung tangannya, dan bukaan itu tanpa suara kembali ke keadaan semula, tampak persis sama dengan dinding di sekitarnya dari luar. Di dalam gua terdapat lorong batu sempit yang menurun dan tertutup lumut licin, serta udaranya dipenuhi bau apak dan sedikit kelembapan. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak berbatu sejauh beberapa puluh meter, dan kemudian sebuah persimpangan jalan muncul di depan mereka. Berdasarkan tanda pada peta Lian Xing dan intuisi ilahinya sendiri, Chen Ping memilih lorong yang lebih dalam di sebelah kiri, yang hampir setengahnya terhalang oleh tanah dan bebatuan yang runtuh. Mereka bergerak seperti terenggiling yang paling lincah, menavigasi melalui pipa-pipa terbengkalai yang sempit, rumit, dan berbahaya serta celah-celah bawah tanah. Di beberapa tempat, kekuatan kekacauan dibutuhkan untuk secara diam-diam mengikis pagar besi berkarat yang menghalangi jalan. Di tempat lain, seseorang harus dengan hati-hati menghindari fragmen pembatasan kuno yang masih mempertahankan sedikit unsur agresivitas. Sepanjang proses tersebut, Chen Ping menunjukkan wawasan dan kendali yang menakjubkan atas energi dan struktur, selalu menemukan jalur yang paling aman dan tercepat. Ming Li mengikuti dalam diam,
hatinya semakin gentar. Ini bukan sekadar soal kekuatan, ini juga membutuhkan pengalaman yang sangat kaya dan pikiran yang sangat tenang. Berapa banyak situasi berbahaya yang dialami Chen Ping untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, cahaya redup dan udara segar dapat terlihat dari kejauhan. Chen Ping berhenti di depan sebuah pintu keluar yang tertutup oleh tanaman rambat, indera ilahinya menyebar keluar seperti air yang mengalir. Di luar pintu keluar terdapat sudut taman yang sudah lama ditinggalkan, dengan bebatuan yang runtuh, kolam yang kering, dan gulma yang tumbuh subur. Di kejauhan, terlihat atap-atap megah istana bagian dalam istana Dewa Glok, namun tempat ini jelas telah lama terlupakan. Kita sudah berada di area terbengkalai di luar Taman 100 Bunga. Chen Ping menyampaikan suaranya, jalan pinus pendengar berada di sebelah timur. Lewati taman yang terbengkalai ini, lalu lewati rumpun bambu kecil. Fei Qingruo harus melewati jalan pinus pendengar saat datang dari paviliun Qingxin. Mari kita pergi ke sana terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Keduanya muncul dari gua seperti hantu, dengan cepat menghilang ke dalam bayang-bayang taman yang terbengkalai, dan diam-diam menuju ke jalan setapak pohon pinus yang mendengarkan. Listening to the Pinus Path benar-benar sesuai dengan namanya. Jalan setapak berbatu biru yang berkelok-kelok, terletak di antara pepohonan pinus kuno yang tinggi dan rimbun. Pohon-pohon pinus itu semuanya setebal beberapa orang yang bisa dipeluk, dan telah tumbuh selama bertahun-tahun. Cabang-cabangnya kuat dan jarum-jarumnya seperti kanopi, memecah sinar matahari menjadi titik-titik halus yang tersebar di lempengan batu yang ditutupi lumut. Jalan setapak ini diapit oleh bebatuan bergerigi, yang menambah kesan berkelok-kelok dan terpencil. Tempat ini sangat sunyi, selain desiran angin yang menerpa pepohonan pinus, hampir tidak ada suara atau pemandangan lain yang terlihat. Chen Ping dengan cepat mengamati sekelilingnya, tatapannya setajam kilat. La memilih sebuah cekungan di tempat jalan setapak berbelok, diapit oleh bebatuan buatan yang tinggi dan beberapa pohon pinus kuno yang sangat lebat. Terdapat bariak titik buta, dan cabang-cabang pinus yang saling berjalin di atas menciptakan ruang alami yang terpencil. Ming Li, bersembunyilah di balik batu besar itu dan sembunyikan keberadaanmu. Jangan bergerak tanpa isyaratku. Tugasmu adalah, jika terjadi peristiwa tak terduga, seperti penjaga yang berpatroli lewat, atau penjaga Fei Qing yang mencoba membunyikan alarm, kamu harus segera menghentikan mereka dengan cara yang paling bijaksana, menciptakan kekacauan atau menyesatkan mereka, dan memberi kita waktu. Chen Ping dengan cepat memberikan tugas-tugas. Jernih, Ming Li mengangguk, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang ke dalam bayangan batu besar seperti kepulan asap. Auranya lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana. Chen Ping kemudian melompat diam-diam dan memanjat pohon pinus kuno yang berada di posisi strategis, bersembunyi di balik jarum-jarumnya yang lebat. Dari sudut ini, dia dapat melihat dengan jelas jarak lebih dari 10 zang sebelum dan sesudah tikungan di jalan di bawah, namun sangat sulit bagi orang-orang di bawah untuk menyadarinya. Selanjutnya, tibalah saatnya pasien menunggu, dan persiapan yang dilakukan dengan tenang. Chen Ping mengulurkan tangannya, dan cahaya abu-abu samar dan kacau secara bersamaan terpancar dari ujung ke-10 jarinya. Dia menggambar garis-garis di udara, dan benang-benang abu-abu halus yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari ujung jarinya, menyatu dengan udara di sekitarnya, jarum pinus, retakan di bebatuan, dan tanah. Suatu formasi penjebakan dan isolasi sementara yang sangat sederhana, namun sangat tepat sasaran. Inti dari formasi ini bukanlah membunuh, melainkan menunda, mengganggu, dan mengisolasi.
Pola susunan yang digariskan oleh kekuatan kekacauan secara cerdik memanfaatkan energi spiritual atribut kayu yang kaya serta energi bumi dan batu dari tempat ini untuk membentuk medan yang mirip dengan kekacauan energi spiritual alami. Begitu terpicu, penyusup akan langsung merasakan ruang di sekitarnya menjadi kental, aliran energi spiritual akan terganggu, dan indera ilahi mereka akan sangat terganggu. Selain itu, suara, cahaya, dan bahkan fluktuasi energi dalam jangkauan susunan antena akan sangat melemah dan terdistorsi, sehingga sulit untuk ditransmisikan. Membangun formasi sementara seperti itu membutuhkan Chen Ping untuk memiliki tingkat penguasaan formasi yang sangat tinggi dan kendali atas kekuatan kekacauan. Dia harus menyelesaikannya tanpa menyebabkan fluktuasi abnormal pada energi spiritual eksternal, dan dia harus memastikan bahwa formasi tersebut dapat terintegrasi sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Sekalipun seseorang mengamati area tersebut dengan saksama menggunakan indera ilahi mereka, mereka hanya akan merasakan bahwa energi spiritual di sini sedikit terhalang, dan tidak akan mengira bahwa itu adalah formasi buatan manusia. Waktu berlalu detik demi detik. Pohon-pohon pinus masih berdesir tertiup angin, bayangannya disinai cahaya. Chen Ping, seperti pemburu yang paling sabar, menyatu dengan pohon pinus kuno itu, napasnya benar-benar hilang. Bahkan detak jantung dan aliran darahnya hampir berhenti. Seluruh fokusnya tertuju pada merasakan pergerakan di kedua ujung jalan tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, ini dia, pikiran Chen Ping sedikit bergejolak. Indra ilahinya mendeteksi 3 aura yang bergerak cepat namun sengaja disembunyikan, mendekat dengan cepat dari ujung selatan jalan setapak. Pemimpinnya, Fei Qing, memiliki aura yang dalam dan halus, memancarkan kualitas yang menakutkan. Kultivasinya jelas berada di peringkat kelima alam abadi atas. 2 langkah di belakangnya ada 2 penjaga berpakaian hitam, dengan wajah dingin dan keras serta mata setajam elang. Mereka semua berada di tingkat keempat alam abadi atas, aura mereka terhubung dan langkah mereka sinkron, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah master serangan gabungan yang terlatih dengan baik. Ketiganya bergerak dengan kecepatan sedang, tetap menjaga kewaspadaan yang tinggi. Mata sipit Fei Qing sesekali mengamati sekelilingnya, dan sepertinya dia memegang semacam alat pendeteksi di tangannya, yang memancarkan cahaya spiritual samar-samar. 2 penjaga mengapit Fei Qing, secara halus melindunginya di tengah, mata tajam mereka mengamati setiap sudut di mana bahaya mungkin mengintal. Semakin dekat dan semakin dekat, 30 zang, 20 zang, 10 zang. Tepat ketika ketiganya hendak memasuki barisan yang telah disiapkan oleh Chen Ping dan mencapai tikungan jalan, perubahan mendadak terjadi. Serangan itu bukan dilancarkan oleh Chen Ping, melainkan oleh Fei Qing sendiri. Fei Qing, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti sejenak, dan alat pendeteksi di tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya merah redup. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Ada yang salah. Ada penyergapan." Sebelum selesai berbicara, tanpa memeriksa terlebih dahulu jenis jebakan apa itu, dia langsung mundur ke samping dan belakang tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan itu, dia mengibaskan lengan bajunya, dan beberapa duri es biru yang membawa hawa dingin menusuk tulang melesat keluar membentuk kipas menuju area mencurigakan di tikungan jalan di depannya. Lonjakan es ini bukanlah serangan sembarangan, melainkan mengandung hukum es yang mendalam. Kemanapun ia lewat, udara membeku dan meninggalkan jejak embun beku berwarna putih, kekuatannya sungguh menakjubkan. Betapa cerdiknya rubah tua itu. Chen Ping diam-diam memujinya, tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat. Saat Fei Qing mundur dan menembakkan tombak esnya, cahaya pedang yang kabur muncul di pohon pinus kuno tempat Chen Ping bersembunyi.
seolah menerobos batasan ruang, tiba lebih dulu meskipun berada di belakang. Benda itu menghantam tanah di area tempat Fei Qing hendak melangkah tanpa mengeluarkan suara. Berdengung, bunyi gedebuk pelan dan teredam. Formasi sederhana yang telah disiapkan Chen Ping sebelumnya telah diaktifkan sepenuhnya. Namun, itu bukan dipicu oleh Fei Qing, melainkan Chen Ping yang secara aktif mengaktifkannya hingga kekuatan maksimal. Dalam sekejap, ruang dalam radius 10 kaki yang berpusat pada tikungan jalan setapak tiba-tiba membeku. Udara terasa seperti berubah menjadi lem kental, cahaya sedikit terdistorsi, dan semua suara seolah tertelan. Bahkan beberapa puncak es tajam yang melesat ke arah mereka tampak melambat, dan cahaya dingin di permukaannya sedikit meredup. Kedua penjaga berpakaian hitam itu bereaksi cepat, berdiri berjaga di kedua sisi Fei Qing begitu dia mengeluarkan teriakan pelan. Sepasang tombak pendek berwarna hitam pekat muncul di tangan mereka secara bersamaan, dengan rune pada tombak tersebut menyala, siap melancarkan serangan balik ke arah datangnya cahaya pedang. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka membuka mulutnya seolah ingin berteriak, jelas untuk membunyikan alarm. Namun, dampak dari formasi tersebut sudah mulai terlihat. Gerakan mereka tampak menjadi lamban, seolah-olah mereka terjebak di rawa. Penjaga yang ingin berteriak suaranya terhalang oleh kekuatan tak terlihat, dan hanya bisa mengeluarkan suara serak pendek dan tajam, tidak mampu membentuk sinyal suara yang efektif. Itu adalah penundaan yang sangat cepat. Sosok Chen Ping meluncur turun dari pohon pinus kuno seperti hantu. Sasarannya bukanlah kedua penjaga itu, melainkan Fei Qing, yang sedang mundur dengan kecepatan tinggi dan sedikit terhalang di belakang mereka. Mata Fei Qing berkilat dingin. Meskipun ia terkejut dengan keanehan penyergapan dan ketepatan serta kekejaman serangan lawan, ia tetaplah seorang veteran pertempuran dan tetap tenang menghadapi bahaya. Dia meraih pinggangnya dengan tangari kanannya, dan sebuah perisai hitam berbentuk tempurung kura-kura seukuran telapak tangan, yang memancarkan aura kuno dan berat, seketika membesar dan muncul di depannya. Pada saat Yarik sama, dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya dan melafalkan mantra. Tiba-tiba, aliran energi dingin Xuan Yin yang pekat menyembur dari tubuhnya dan mengembun menjadi lapisan baju sirah es sebening kristal yang ditutupi rune misterius. Kombinasi, perisai roh kura-kura mistik, dan armor es yin mistik adalah kombinasi pertahanan terkuatnya. Dia yakin bahwa meskipun menerima serangan penuh dari kultivator alam abadi tingkat 6, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, serangan Chen Ping tidak didasarkan pada kekuatan fisik semata, melainkan pada keterampilan. Sosoknya, yang menerkam ke bawah, berputar aneh di udara, dan seperti ikan yang berenang, nyaris melewati celah di antara bayangan tombak yang diayunkan dengan tergesa-gesa oleh kedua penjaga, langsung menuju ke arah Fei Qing. Menghadapi perisai roh kura-kura Xuan yang memancarkan cahaya spiritual yang kuat dan baju besi es yang dingin, Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, tetapi hanya mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan seberkas cahaya abu. Abu gelap dan kacau, seperti awal mula alam semesta, mengembun di ujung jarinya. Satu jari menunjuk, tidak ada kemeriahan besar, tidak ada kemegahan yang memukau. Ujung jari itu dengan lembut menyentuh bagian tengah perisai roh kura-kura Xuan. Asteris mendesis, suara lembut, seperti gelembung yang pecah. Perisai roh kura-kura Xuan yang tampak tak terkalahkan dan bercahaya tiba-tiba kehilangan cahayanya di tempat ujung jari menyentuhnya. Dari titik itu di permukaan perisal, retakan abu hitam yang menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan cepat. Segera setelah itu, seluruh perisal, seperti batu yang lapuk selama jutaan tahun, diam-diam berubah menjadi abu, yang berjatuhan dengan deras. Pupil mata Fei Qing menyempit tajam, benar-benar ketakutan.
Perisal roh kura-kura Suan ini adalah harta karun kuno yang diperolehnya dengan harga mahal, memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, namun hancur hanya dengan satu jari dari lawannya. Sebelum dia sempat mengaktifkan baju zirah es atau cara lain apapun, jari Chen Ping, yang dipenuhi kekuatan kekacauan, telah menghantam baju zirah es Suan Yin di dadanya dengan kekuatan yang tak terbendung. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam. Bahkan armor es Suan Yin, yang cukup kuat untuk menahan senjata ilahi, sangat rapuh di hadapan kekuatan kekacauan, dan langsung meleleh. Kekuatan mengerikan yang terkandung di ujung jarinya, yang mampu memusnahkan segalanya dan mengembalikan kekacauan, telah menembus tubuhnya. Dengan baik, Fel King mengerang, merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, dingin, mematikan, dan menghancurkan menyerbu tubuhnya. Kemanapun ia pergi, meridian membeku, kekuatan magis lenyap, dan bahkan jiwa pun merasakan sakit yang menyengat dan perasaan tenggelam. Kekuatan sihir Yin-nya yang mendalam, yang telah kembangkan selama ratusan tahun, lenyap dengan cepat di hadapan kekuatan ini, seperti salju yang bertemu air mendidih. Hentikan dia! Fei King meraung dan dengan putus asa mengerahkan sisa kekuatan sihirnya untuk segera mundur. Pada saat yang sama, sebuah jimat giok merah tua keluar dari lengan bajunya, yang hendaklah remukkan. Itu adalah jimat penyelamat nyawa yang telah ia minta dengan sangat meridesak dari Yu Wuji untuk meminta bantuan. Namun, kedua penjaga itu kini berada dalam masalah yang lebih besar. Saat Chen Ping menyerang Fei King, Ming Li, yang bersembunyi di balik batu besar, bergerak. Dia tidak menampakkan wujudnya, tetapi tiba-tiba mengeluarkan dua benang jiwa dunia bawah yang tipis, hampir tak terlihat dan tak berwujud dari bayangan batu besar itu. Benang-benang jiwa ini bukanlah serangan fisik, melainkan menargetkan langsung jiwa, sehingga menjadikannya sangat ganas. Kedua penjaga itu berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi tekanan dari Chen Ping dan perlambatan yang disebabkan oleh formasi tersebut, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ada serangan aneh yang tersembunyi di balik bayangan. Benang sutra jiwa dunia bawah langsung menembus bagian belakang kepala mereka. Keduanya menegang bersamaan, ekspresi kebingungan dan kesakitan terpancar di mata mereka, dan gerakan mereka langsung membeku. Meskipun kultivasinya di alam abadi dan tekadnya yang teguh mencegah jiwanya langsung runtuh, memberikan reaksi yang efektif atau membunyikan alarm sangatlah sulit. Chen Ping sama sekali tidak memberi Fel King kesempatan untuk menghancurkan jimat giok itu. Saat Chen Ping menembus baju zirah es dan kekuatan kekacauan menyerbu tubuh Fei King, tangan kirinya melesat seperti kilat dan meraih pergelangan tangan kanan Fei King, yang sedang memegang jimat gelok merah. Klik, terdengar suara retakan yang mengerikan. Pergelangan tangan Fei King langsung remuk. Ah! Fei King menjerit singkat, dan jimat giok merah itu terlepas dari tangannya. Chen Ping bahkan tidak melirik jimat giok itu. Dia mengubah tangan kanannya dari jari menjadi telapak tangan dan menyerang Dantian Fel King. Kekuatan pukulan telapak tangan ini dikendalikan hingga seminimal mungkin. Kekuatan kacau yang sangat besar itu menerjang masuk seperti gelombang pasang yang mengamuk, tetapi tidak langsung menghancurkan Dantian Fei King. Sebaliknya, kekuatan itu berubah menjadi rantai abu-abu halus dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, membungkus dan menyegel Dantian, meridian, dan lautan kesadarannya lapis demi lapis. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih besar lagi menerobos masuk ke dalam jiwanya, secara paksa menekan dan memenjarakan kesadarannya. Fel King merasakan kegelapan tiba-tiba menyelimuti matanya, dan seluruh kekuatannya lenyap seperti air pasang yang surut. Kesadaran dengan cepat memudar, dan sensasi terakhir yang tersisa adalah mata orang lain yang dingin dan dalam, yang seolah berisi langit berbintang yang tak berujung. Berdebar, tubuh kekar Fei King ambruk ke tanah,
matanya terpejam, napasnya lemah, dia telah jatuh ke dalam koma dan sepenuhnya terperangkap oleh kekuatan kekacauan. Dari saat Fei Qing merasakan ada yang tidak beres dan mundur, hingga Chen Ping muncul, menghancurkan perisai, meremukkan baju besi, dan menangkap pria itu, lalu Ming Li diam-diam turun tangan untuk menahan para penjaga. Seluruh proses itu berlangsung cepat dan singkat, hanya membutuhkan 2 atau 3 tarikan napas. Cepat, itu terlalu cepat. Selain itu, mereka bekerja sama dengan sangat baik dan perhitungan mereka akurat. Kedua penjaga itu, yang terluka oleh sutra jiwa dunia bawah, nyaris pulih dari rasa sakit yang menusuk jiwa mereka ketika mereka melihat Fei Qing sudah tergeletak di tanah, tidak mampu bangun. Seorang pemuda berwajah tenang berdiri di samping Fei Qing, memandang mereka dengan acuh tak acuh. Kedua pria itu ketakutan, karena tahu mereka telah menemui jalan buntu. Pemimpin mereka telah ditangkap, dan mereka sendiri kemungkinan besar tidak akan lolos dari kematian juga. Mereka saling bertukar pandang, lalu serentak mengeluarkan teriakan dahsyat, membakar energi kehidupan mereka dan menerjang Chen Ping tanpa mempedulikan apapun. Tombak pendek di tangannya memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, yang jelas menunjukkan bahwa dia siap mati bersama orang lain, atau setidaknya membuat keributan besar dan menakut-nakuti penghuni rumah besar itu. Keras kepala dan bandel, Chen Ping mendengus dingin, dan tanpa bergerak sedikit pun, dia hanya mengibaskan lengan bajunya. Suatu kekuatan tak terlihat dan tak berwujud, namun seberat gunung, yang tampaknya mampu menekan segalanya, tiba-tiba turun. Kedua penjaga itu merasa seolah-olah sebuah gunung menjulang tinggi menekan mereka, dan momentum mereka ke depan tiba-tiba terhenti. Seluruh tulang di tubuhnya berderak, organ dalamnya terasa seperti akan bergeser, esensi dan darahnya yang membara ditekan secara paksa, dan bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari, apalagi melancarkan serangan atau mengeluarkan suara. Inilah tepatnya teknik menekan yang disimulasikan Chen Ping dengan kekuatan kekacauan, meskipun tidak sehalus teknik para kultivator yang menghususkan diri dalam jalur ini. Namun, mengingat fondasi yang kokoh dan karakteristik kekuatan kacau yang dimilikinya, menekan dua dewa tingkat atas tingkat 4 yang terluka sudah lebih dari cukup baginya. Tanpa menunda lebih lama, Chen Ping dengan cepat melangkah maju dan, menggunakan metode yang sama, memenjarakan jiwa dan kultivasi kedua penjaga itu dengan kekuatan kekacauan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam koma yang dalam. Dia dengan cepat mengamati medan perang. Selain 3 orang yang tergeletak tak sadarkan diri di jalan setapak, tidak ada jejak lain. Meskipun pertukaran itu singkat dan intens, fluktuasi energi dan suara sangat dibatasi oleh isolasi dan efek penundaan dari formasi tersebut, dan tidak menjangkau jarak yang jauh. Suara pepohonan pinus di kejauhan tetap tidak berubah, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Chen Ping melambaikan tangannya untuk mengambil jimat giok merah yang jatuh, lalu dengan cepat menggeledah Fei Qing dan kedua penjaga itu. Singkirkan kantong penyimpanan, liontin giok pribadi, dan barang-barang lain yang mungkin membawa tanda pelacakan atau identifikasi, terutama beberapa barang di tubuh Fei Qing yang jelas merupakan dokumen identifikasi dan artefak komunikasi. Ming Li, bawa kedua penjaga ini dan kita akan kembali melalui jalan yang sama dan mundur dengan cepat. Chen Ping mengangkat Fei Qing yang tak sadarkan diri dengan satu tangan dan memberi instruksi kepada Ming Li, yang telah menampakkan diri. Ya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ming Li mengangkat kedua penjaga yang tak sadarkan diri itu, satu di masing-masing tangannya. Chen Ping memeriksa sekelilingnya lagi untuk memastikan tidak ada jejak yang terlihat, terutama sisa-sisa susunan sementara yang telah ia buat, yang telah sepenuhnya ia hapus dengan kekuatan kekacauan.
Kemudian, sama seperti saat mereka datang, keduanya menyatu dengan bayangan dan dengan cepat mundur menyusuri jalan yang telah mereka lalui menuju pintu masuk gua tersembunyi di taman yang terbengkalai. Perjalanan pulang bahkan lebih melelahkan. Lagi pula, kehadiran 3 orang dewasa bersama mereka pasti akan memengaruhi pergerakan mereka, dan mereka harus ekstra hati-hati untuk menghindari patroli yang mungkin dilakukan. Untungnya, Chen Ping memilih rute yang cukup tersembunyi, dan dia tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pola penjagaan di sekitar Istana Dewa Giok, selalu berhasil menghindari beberapa tim penjaga yang berpatroli. Setelah kembali dengan selamat ke sudut yang tertutup tanaman rambat tua, Chen Ping membuka kembali pintu masuk gua yang tersembunyi, dan mereka bertiga, bersama para tahanan, masuk satu persatu untuk memperbaiki pintu masuk tersebut. Chen Ping akhirnya menghela napas lega saat kembali melewati lorong bawah tanah yang lembab dan sempit itu. Bagian paling berbahaya dan krusial dari penangkapan itu akhirnya selesai. Namun, bagaimana cara mengeluarkan orang-orang dari kota abadi Glock yang terikat hukum militer, dan bagaimana cara menggali kebenaran dari Fei Qing, sama-sama merupakan tantangan besar. Namun, begitu Anda berhasil menangkap orang tersebut, Anda telah mengendalikan situasi. Ketika Chen Ping dan Ming Li membawa Fei Qing yang tidak sadarkan diri dan 2 penjaga, muncul kembali di ruangan rahasia tempat Lian Xing dan yang lainnya dipindahkan. Meskipun Lian Xing dan yang lainnya sudah siap secara mental, mereka tetap terdiam karena terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Benar, mereka berhasil menangkapnya. Terlebih lagi, bahkan dengan seluruh prefektur Dewa Giok berada di bawah hukum militer dan istana dalam keadaan siaga tinggi, mereka tidak hanya menangkap kepala pelayan istana dalam yang paling penting, Fei Qing, tetapi juga berhasil menyelamatkan 2 pengawal kepercayaannya. Efisiensi ini, metode-metode ini, sungguh luar biasa. Senior, apakah Anda baik-baik saja? Lian Xing menatap wajah Chen Ping yang masih tenang dan tanpa ekspresi, serta Fei Qing yang digendong dan napasnya selemah anjing mati. Suaranya sedikit serak. Tidak apa-apa. Chen Ping melemparkan Fei Qing ke tanah seperti karung sampah. Cari ruangan yang paling terpencil, kedap suara, dan terisolasi, bangunkan dia. Aku punya pertanyaan untuknya. Kedua penjaga ini, dia melirik kedua orang yang telah dilempar Ming Li ke pojok, mengunci mereka terlebih dahulu mungkin ada gunanya. Yal di bawah tanah paling dalam terdapat ruang interogasi yang dibuat khusus, yang awalnya digunakan untuk menahan dan menginterogasi tahanan penting. Ruangan ini dilengkapi sepenuhnya dengan berbagai perangkat dan benar-benar terisolasi. Saudara Macan Tutul berkata cepat, matanya dipenuhi kekaguman, dan berinisiatif melangkah maju, lalu bersama dengan monyet, membawa Fei Qing ke tanah. Lian Xing menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengarahkan bawahannya untuk menangani akibatnya. Segera aktifkan sistem penyembunyian tingkat tertinggi di rumah persembunyian. Tidak seorang pun diizinkan keluar. Leopard, periksa perimeter luar dan pastikan tidak ada yang membuntuti. Monyet, bekerja samalah dengan senior Ming Li dan tangani kedua orang ini. Dia menunjuk kedua penjaga yang tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Rumah persembunyian yang tampak biasa ini sebenarnya seperti mesin canggih yang kini beroperasi secara efisien. Chen Ping kemudian langsung menuju ruang interogasi bawah tanah. Dia tahu bahwa mendapatkan kebenaran dari Fei Qing mungkin tidak akan semudah menangkapnya. Ketakutan rubah tua ini terhadap Yu Wuji dan ras Lahi kemungkinan jauh melebihi ketakutannya akan kematian. Namun bagaimanapun juga, kebenaran tentang kematian tragis Musa dan istrinya harus diungkapkan. Fei Qing adalah kunci untuk membuka pintu kegelapan ini.
Di ruang interogasi yang remang-remang dan dingin, dipenuhi berbagai rune pembatas, Felking diikat erat ke kursi logam dingin dengan rantai penekan roh khusus. Rantai-rantai itu berkilauan dengan cahaya gelap, tidak hanya memenjarakan kekuatan magis tetapi juga terus-menerus menghasilkan rasa sakit samar yang mengikis jiwa, membuat seseorang terus terjaga namun sangat lemah. Chen Ping duduk di kursi kayu biasa di hadapannya, sementara Ming Li berdiri di belakangnya seperti patung. Lian Xing berdiri di ambang pintu, mengamati dengan ekspresi serius. Kakak macan tutul membawa seember air es dan memercikkannya dengan keras ke wajah Fei Qing. Batuk-batuk, heh. Fei Qing bergidik dan perlahan terbangun. Rasa sakit akibat air es yang bercampur dengan rantai yang mengikis jiwanya seketika membangunkannya sepenuhnya dari koma. Dia berusaha mengangkat kepalanya, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah mata Chen Ping yang dalam dan tenang, yang seolah mampu menembus semua ilusi. Hati Fei Qing langsung hancur seketika. Dia mengenali mata itu milik pemuda menakutkan yang muncul seperti hantu di jalan pinus pendengar, yang telah menerobos semua pertahanannya dengan cara yang luar biasa dan menangkapnya hidup-hidup. Siapakah kamu? Suara Fei Qing serak dan kering, mengandung kelemahan dan ketakutan yang tak tersembunyikan. La mencoba mengalirkan kekuatan magisnya, tetapi mendapati bahwa dantiannya seolah-olah telah dilumuri besi cair, dan meridiannya seolah-olah terikat oleh rantal besi. La tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan, dan bahkan kesadaran ilahinya pun tertekan di dalam lautan kesadarannya dan tidak dapat dilepaskan. Perasaan tak berdaya dan direduksi menjadi seperti domba yang akan disembelih ini membuat kepala pelayan, yang terbiasa memiliki kekuasaan atas hidup dan mati, diliputi kepanikan dan penghinaan yang luar biasa. Chen Ping tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang dan berbicara perlahan. Suaranya tidak keras, tetapi seolah membawa beban yang sangat besar, setiap kata menusuk hati Fei Qing. Musa, Liu Qingyin, lereng jiwa yang jatuh, kristal pemurnian jiwa, Jiaksu 73. Pupil mata Fei Qing tiba-tiba menyempit, dan wajahnya langsung pucat pasi. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam dan sesaat itu tidak luput dari pandangan Chen Ping dan Lian Xing. Sungguh, dia tahu. Terlebih lagi, dampak dan kejutan dari kejadian ini padanya jauh melebihi ekspektasinya. Chen Ping sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya tajam seperti pisau, tertuju pada Fei Qing. Katakan padaku, apa sebenarnya penyebab kematian pasangan ini? Siapa yang memberi perintah? Apa yang kau sembunyikan? Di mana kristal pemurnian jiwa sekarang? Ceritakan semua yang kau ketahui. Mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Fei Qing gemetar, matanya dipenuhi campuran rasa takut, pergumulan, dan keraguan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutupnya rapat-rapat, menundukkan kepala, dan tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tahu bahwa begitu dia berbicara, bukan hanya dia yang pasti akan mati, tetapi jiwanya kemungkinan besar akan menderita siksaan yang tak terbayangkan. Dia lebih tahu daripada siapapun tentang metode Yu Wuji dan teror para dewa. Sebagai perbandingan, ancaman yang ditimbulkan oleh pemuda ini, meskipun menakutkan, mungkin masih menawarkan secercah harapan. Ataukah pihak lain hanya mencoba menipunya? Kau tidak mau memberitahuku. Suara Chen Ping tetap tenang, tetapi suhu di ruangan itu tiba-tiba terasa turun beberapa derajat. Dia berdiri, berjalan ke arah Fei Qing, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan seberkas cahaya abu-abu yang kacau bersinar dari ujung jarinya, seperti satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan, namun memancarkan aura yang membuat jiwa seseorang bergetar.
Seharusnya kau merasakan kekuatan itu merasuki tubuhmu. Suara Chen Ping terdengar seperti berasal dari neraka terdalam, itu dapat dengan mudah menghancurkan tubuh fisikmu, dan juga secara bertahap dapat mengikis jiwamu, membuatmu menderita siksaan yang jutaan kali lebih menyakitkan daripada ekstraksi jiwamu oleh kristal pemurnian jiwa, dan prosesnya akan sangat lambat. Tubuh Fei Qing bergetar tak terkendali. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dingin dan tak bernyawa di dalam dirinya, seperti lintah yang dapat melahap segalanya kapan saja. Pihak lawan tidak berbohong, kekuatan ini sungguh menakutkan.